Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan bersama guru kita Bapak Haji Al-Qadimin yang senantiasa kita nantikan sebuah nasihat beliau. Tak lupa para tokoh, para ahli ulama yang hadir, dan juga para jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan sore kali ini kita bisa berkumpul di Serambi Masjid Agung Semarang. Monggo diniati untuk iktikaf agar amal ibadah kita semakin berkah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau, yang kita harapkan syafaatnya di dunia terlebih di akhirat. Baik Bapak Ibu, para hadirin hadirat, menghimbau untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dan dimohon untuk bisa menempati posisi duduk sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu yang ada konstruksinya, yang ada tanda silakan ditempati, dan mohon untuk menjaga kebersihan karena sholat ini nantinya juga akan digunakan untuk beribadah sholat. Nah, pertama sebelumnya beliau guru kita bersama Dr. Al-Qadimin Junai telah menjelaskan tentang beberapa faedah ataupun keutamaan baik di bulan Rajab, bulan Sya'ban maupun bulan Ramadan. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dengan beliau. Langsung saja kita sampaikan kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم.
bahwasanya Ramadan itu 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Nah, sekarang sudah masuk 10 kedua. 10 kedua itu adalah pembebasan. 10 kedua itu adalah ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kapan itu bisa datang ampunan Allah kepada kita? Ya kalau kita meminta. Kalau kita tidak meminta, akankah datang ampunan itu? Ya, saya rasa tidak mungkin. Maka di dalam bulan Ramadan ini baginda Rasulullah SAW selalu mengungkapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah sangat mencintai. Allahumma innaka afuwwun. Ya Allah, Engkau adalah orang yang pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau wahai Allah sangat mencintai untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sedemikian saja itu masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang semacam kita-kita ini. Yang pernah saya sampaikan, jangan harap kita akan mendapatkan pembebasan dari api neraka kalau kita tidak mendapat ampunan dari Allah. Jangan harap kita akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita tidak mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan jangan harap kita mendapatkan kasih sayang dari Allah kalau kita tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kita. Dimulai dari sana. Bagaimana kita terhadap suami kita, bagaimana kita terhadap istri kita, bagaimana kita terhadap anak-anak kita. Maka di bulan Ramadan ini, kalau bisa jangan dicemari. Jangan sengit terhadap suami, jangan sengit terhadap istri, jangan sengit terhadap anak-anak. Kalau tahu tidak, maka akan tercemari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ghayah, tujuan atau ending daripada puasa ini agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Kapan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah semua perintah Allah kita jalankan. Nah, starting pointnya untuk kita menjadi manusia yang bertakwa, starting pointnya untuk kita menjadi insan yang bertakwa dimulai dari mana? Dimulai dari bulan Ramadan ini. Kenapa Pak? Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala yang dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Dalam satu riwayat sampai
700 lipat kali ganda. Kalau di bulan yang lain hanya dilipat gandakan oleh Allah berapa? 10 kali lipat. 1 sampai 10. Tapi di bulan Ramadan ini 70 sampai 700 lipat kali ganda. Kenapa saya katakan starting point-nya ibadah kita di bulan Ramadan? Ya karena kalau di bulan Ramadan saja kita malas untuk beribadah, apa di bulan lain. Nah ini, di bulan Ramadan ini starting point-nya kita beribadah. Nek ibadah kita apik, nek ibadah kita sergap, nek ibadah kita kuat, nek ibadah kita semangat, niscaya di bulan-bulan lainnya kita akan semangat. Ya, ini nih, di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ini ibadah wajib dilipat gandakan sampai berlipat-lipat ganda. Ibadah sunnah pahalanya pahala wajib. Tidurnya berpuasa saja apa? Tidurnya berpuasa. Tidurnya orang berpuasa dikategorikan ibadah. Nah, kemudian juga kita berdoanya di bulan Rajab, di bulan Ramadan ini dalam hadis Rasulullah, Allah malu kalau tidak mengijabahi permintaan hamba. Ya makanya dari itu kita jangan lengah di bulan Ramadan ini. Nah, kembali kepada permasalahan bahwa kita puasa ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Setidak-tidaknya indikator orang yang bertakwa itu bagaimana? Nah ini indikator orang yang bertakwa itu ada 10. Yang pertama adalah memakan dan meminum, makan dan minum yang halal, yang halal. Di dalam hadis Rasulullah SAW, al-halal bayyinun wal haram bayyinun wal umur bainahuma umur mutasyabihat ittaqi syubhat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara halal dan haram itu adalah perkara syubhat, maka itu jadi hal-hal yang syubhat. Yang syubhat saja kita tinggalkan, meneh ini haram. Ini, ya, indikator berapa? Indikator yang pertama memakan dan meminum hal yang haram. Jangan dimakan sesuatu barang kalau tidak jelas ini halal atau apa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, ya setiap makanan yang disodorkan oleh para sahabat selalu beliau mengatakan min aina laka hada, dari mana makanan ini. Ini jelas halalnya baru beliau makan. Ini orang kita itu satu, ya. Maka ada seorang yang berdoa, nah, satu riwayat mengatakan di tengah padang pasir, satu riwayat mengatakan di tengah lautan, ya kan? Dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi, min aina maka yustajab. Bagaimana Allah akan mengijabahi? Wa ma akalu haram, wa ma syarabu haram, wa ma basu haram, wa min aina yustajab. Bagaimana Allah akan mengijabahi? Yang dimakan halal
lisan. Hari ini ada istri saya itu, ya karena hamba puasa, tapi lisannya masih menggunjing orang, ya kan? Hamba berpuasa, tapi telinganya masih nganga. Hamba berpuasa, tapi matanya masih melirik. Itu piye? Hafizul lisan, lisan kita dijaga. Dalam hadis Rasulullah SAW, al-jannatu mushtaqun bi arba'ati nafar. Surga itu merindukan dengan 4 golongan. Yang pertama adalah hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dalam hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, supaya dia mengatakan sesuatu yang baik. Nek tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Tidak baik saja. Yang kedua, harus lihat lisan kita dijaga. Semua orang pada saat sekarang komen, nggak tahu permasalahan komen. Maka ada istilahnya, saring dulu sebelum sharing. Iya kan? Nggak tahu masalah politik ngomong politik, nggak tahu masalah ekonomi ngomong ekonomi. Nggak usah. Yang sedemikian ini kadang-kala gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan. Saat ini kadang-kala kita sibuk mengurus kekurangan orang lain. Melalui apa? Melalui lisan, omongan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, indikator orang yang bertakwa itu menjaga mata. Mata harus dijaga. Maka ada ungkapan baginda Rasulullah, tundukkanlah matamu wahai laki-laki jika melihat wanita, tundukkanlah matamu wahai wanita jika melihat laki-laki. Tundukkan. Kalau jelaskan, maka hati-hati, apalagi ketika kita berpuasa ini. Dalam berpuasa ini hati-hati, hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu illa al-juu' wal Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini aku bisa. Ya, kemudian yang kedua menjaga mata. Nah, mata kita ini harus dijaga, harus apa? Harus memperbanyak, setidak-tidaknya membaca ayat-ayat Al-Quran. Mata ini gunakan itu. Ini yang pernah saya sampaikan. Jangan-jangan orang yang bisu masuk surga sementara kita tidak. Orang bisu nggak pernah merasakan kerasannya orang. Nah, ya. Mohon maaf, ada di masjid kita ini sholat 5 waktu di masjid dalam keadaan buta. Jangan-jangan itu yang masuk surga sementara kita. Maka bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan untuk bersyukur pada Allah. Coba, biar tadi saya katakan oleh kita, 5 waktu sholat masjid ini. Kita tidak pernah kita memikirkan
dia istinjanya, bagaimana dia berwudunya. Tetapi ini mau waktu sholat musik kawan kita. Azan ya azan no. Apa artinya azan? Azan apa artinya? Panggilan kan? Yalah. Kita dipanggil kan? Jangan-jangan orang yang tunarungu itu justru masuk surga, sementara kita, jangan-jangan mereka lebih bertakwa ketimbang kita. Yang keempat, menjaga tangan. Indikator orang yang bertakwa yang keempat itu adalah menjaga tangannya. Demek romo, demek ini. Jaga tangan itu artinya kalau ini memang bukan hak kita, kalau ini memang bukan milik kita, ojo dijiko, jangan diambil. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah. Kita ketika ada ya kan, HP meledak itu, ini kan ada pemiliknya kan? Apa yang terjadi? Lumayan sekondi. Mohon maaf saya pernah ke Belanda. Jadi kawan saya itu jatuh HP-nya di bis, ya di kereta api jatuh. Setelah itu baru sampai di Prancis, kita dari Belanda, Prancis. Waktu Prancis kita telepon berdering, HP itu diangkat. Itu HP saya. Kata kawan saya, oh itu HP saya. Oke, Anda di mana posisi? Saya ada di Prancis. Kapan Anda ke Belanda? Besok ke Belanda. Oke, kita ketemu di terminal, di stasiun. Kita ketemu di stasiun besok jam 12 siang. Langsung dikasihkan. Mereka tidak beragama Islam. Terus kita kasih uang tip ya, uang ditolaknya. Kira-kira nanti, ini, mati ke. Lo malah guyu, kita apa malah guyu? Ayo. Ini yang saya sampai saat ini masih dalam kebingungan. Kita melakukan ibadah ritual, kita menasah intelektual, kita menasah, ya kan, moral, tetapi realitanya lepas gitu. Seakan-akan ritual tersendiri, puasa tersendiri, babakan lain tersendiri. Padahal puasa itu apa sih puasa? Menahan. Apa yang ditahan? Menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan tangan, menahan kaki. Ya, menahan tangan. Yang kelima, indikator takwa itu adalah menahan kedua kaki. Kedua kaki kita, mari kita menahannya. Memang hidup ini adalah pilihan. Tetapi di balik pilihan itu, di situ adalah ujian. Memang betul pilihan. Mau belok kanan, apa belok kiri, belok kanan, monggo pilihan. Tetapi di situ ada penentuan. Ketika Anda ke kiri, dampaknya. Ketika Anda ke kanan, resikonya. Yang keenam, indikator takwa itu adalah pensucian jiwa. Jadi kita melakukan ibadah puasa ini, jiwa kita menjadi suci. Jadi di bulan Ramadan ini bukan namanya bulan mulia, tetapi bulan suci. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Kalau di bulan Rajab
bulan Ramadan ini mensucikan rohaniah kita. Karena hidup ini harus dua-duanya sejajar, antara zikir dan fikir, antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat. Kenapa? Kenapa jiwa kita suci di bulan Ramadan ini? Karena kita banyak iri kepada Gusti Allah. Di bulan Ramadan inilah yang selalu kita alladzina yadhkuruna Allaha wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di bulan Ramadan, kalau itu kita lakukan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdiri, ketika kita berduduk, ketika kita berbaring, maka pasti hati kita akan menjadi bersih. Maka hati kita ini akan menjadi suci. Kalau sudah hati kita menjadi suci, salah satu indikatornya menjadi kita orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketujuh, indikator orang yang bertakwa itu di dalam ayat Al-Quran ini tadi, la'allakum tattaqun ini adalah berpikir yang jernih. Ya. Artinya berpikir yang jernih itu terhadap apapun, terhadap siapapun harus yang namanya positive thinking, berprasangka baik. Tetapi apa yang terjadi? Kita kadangkala berprasangka negatif terhadap orang, bukan hanya kepada orang, kepada Allah pun juga kadang-kadang kita berprasangka negatif. Nauzubillah. Contohnya bagaimana? Prasangka negatif kepada Gusti Allah. Aku itu sudah dungo kepada Gusti Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi kok tidak dijawab. Berarti kan sungguh kepada Gusti Allah. Ya, Beb. Lainnya itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, tidak jernih pikiran kita, kotor pikiran kita, terus bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa? Ayo, mari di dalam bulan Ramadan ini kepada siapapun kita harus berprasangka positif. Berprasangka positif ya. Jernihkan pikiran. Kemudian yang kedelapan, indikator orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan. Bulan Ramadan ini salah satu sarana untuk ketaatan kita menjadi maksimal. Yang saya katakan di awal-awal tadi. Yang saya katakan, kalau di bulan Ramadan ini ibadah kita tidak meningkat, ibadah kita ya kan, tidak punya semangat, ibadah kita tidak kuat untuk beribadah, jangan harap di bulan lain. Memaksimalkan. Jadi saya kebetulan ada satu masjid di awal Ramadan kemarin,
di dalam. Saya bilang nggak usah ngomong Pak Tamir. Kenapa? Karena 10 pertama itu kan penyisihan. Iya kan, seperti main bola itu kan penyisihan. Ini 10 kedua ini semifinal. Nanti 10 ketiga ya final. 10 ketiga itu nanti itu bedanya di Indonesia dengan di Mekah atau di Madinah. Di Mekah di Madinah justru di akhir-akhir Ramadan itu yang betul-betul finalnya gaungnya justru besar. Jadi nggak usah bingung seperti perempuan. Jadi ada kemajuan, shopnya maju. Ya, saya lihat 10 pertama kemarin itu Masya Allah. Tadi malam, wallahi tadi malam saya diimami salah satu masjid itu. Tinggal yang di dalam saja, yang di luar sudah tidak. Saya kebetulan 4 kali mengimami di masjid itu ya. Nggak perlu saya sebutkan masjidnya. Nanti yang ketiga kali saya belum kali. Ketiga kalinya ya mungkin tinggal separuh masjid. Yang terakhir mungkin nanti tinggal 2 sok. Kenapa sampai itu terjadi? Karena kita ini beribadah cepat bosan. Padahal semestinya, selayaknya dan sepatutnya di bulan Ramadan ini karena dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam pahala, semestinya kalau tahun-tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ya, 3 tahun yang lalu orang mengatakan, wah karena orang pada mudik sehingga kosong masjid. Kalau itu rumusnya, kenapa masjid-masjid di kampung tidak penuh? Semestinya kan? Realitasnya. Nah, sekarang dilarang oleh dilarang kita untuk mudik. Ya kan realitanya? Ya kan? Baru 10 kedua sudah pada nggak ada. Mana alasan yang mudik? Nggak ada. Jadi saya katakan dari malam menetapnya nggak usah gumun. Hanya orang-orang yang mendapat juara itu siapa? Orang yang ikut final dalam pertandingan itu semacam pertandingan apa ya? Jadi mari kita di dalam bulan Ramadan ini indikator yang ke-8, indikator takwa itu adalah memaksimalkan ketaatan. Salah satunya di bulan Ramadan ini. Nek di bulan Ramadan muncul lepas, udah. Apa mau naik bulan lainnya? Ini mohon maaf saja. Saya terang-terang saja. Di bulan Ramadan ini adalah yang berkadar. Nek penjenengan gak ibadah, sungguh terlahun. Di bulan Ramadan ini ada namanya terawih. Nek penjenengan gak terawih, sungguh terlalu. Di bulan lain gak ada terawih. Sekali lagi sering saya sampaikan, jangan mendekat kepada Allah ketika bodoh. Jangan ingat kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan senang. Ingat Allah, niscaya ketika dalam keadaan sulit Allah akan mengingat kita. Amin ya Allah. Allah akan mengingat kita. Logikanya bagaimana? Kita dalam keadaan senang saja ingat kepada Allah. Apa meneh ketika dalam keadaan susah? Kan begitu. Yang ke-9, indikator orang yang bertakwa itu adalah disiplin waktu. Di bulan Ramadan ini kita dilatih, bulan Ramadan sebagai pesantren
bulan Ramadan ini sebagai lembaga pendidikan 29 atau 30 hari. Supaya apa? Kita berdisiplin. Coba. Al-insan. Berhenti makan apa? Iya Pak ya? Ini berarti orang yang disiplin. Wani makan ketika sudah imsak. Orang wani. Jadi indikator orang yang bertakwa itu adalah disiplin. Disiplin waktu. Ketika ya kan? Buka puasa nggak? Buka semua. Ada mengatakan kose. Disiplin waktu. Maka di dalam Al-Quran diungkapkan wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Demi waktu asar. Ayo coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Wal asr demi waktu asar, wa duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam. Ini ada apa Allah sampai bersumpah demi waktu? Kenapa sampai Allah bersumpah demi waktu? Berarti di sana ada sesuatu. Hanya saya. Kadang kalian berdisiplin itu orang mana? Nah, orang mana? Dulu WTC tahun 2002 di BOM, dulu WTC di BOM tahun 2002. Ada orang Indonesia yang kerja di situ nggak meninggal. Besoknya konferensi press, dan wartawan ditanya, "Lu kenapa sampai kamu tidak ikut mati?" "Lu aku datangnya terlambat." Jam 10. Kembali lagi. Waktu. Kalau ingin sukses di mana-mana saja, di negara mana saja, Anda lihat mereka maju itu kenapa? Ya karena waktu, disiplin. The time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau untuk orang Barat mengatakan waktu itu adalah uang, justru Islam membedakan. Al-waktu kasih. Waktu itu seperti pedang. Itu mana kira-kira? Hebat mana? Hebat kita. Tetapi apa yang tidak mau? Saya tanya mahasiswa saya. Ya, hal-hal yang positif kadang-kadang apa? Hal-hal yang negatif, ya, contoh ada konser di 55, undangannya jam 7, ya, jam 19. Audiens datang jam berapa? Ada pengajian di Surat Al-Iraq di salah satu masjid jam 20, audiens datang jam berapa? Yang ke-10, ya, indikator orang yang bertakwa itu adalah ukhuwah dan solidaritas. Ukhuwah. Ukhuwah itu dibagi bermacam-macam. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah
lakum dinukum waliya din. Ini harus ada toleransi terhadap diri kita. Ini yang disebut. Jadi itu yang di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada ibadah puasa ini adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Indikator orang yang bertakwa itu apa? Ada 10 yang saya ungkapkan di atas tadi. Demikian sekedar prolog. Barangkali ada sesuatu yang mau dipertanyakan. Alhamdulillah, jazakumullah atas nasihat yang diberikan oleh guru kita, Bapak Dr. Kiai Jalaluddin Junaid. Dan sebelum ke sesi tanya jawab, kembali mengingatkan, silakan para jamaah untuk bisa menempatkan posisi sesuai dengan canda sila ataupun yang telah ditetapkan konstruksi yang sudah ada, sehingga kita bisa senantiasa untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, para hadirin, barangkali ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Monggo ke depan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati, yang saya tanyakan, bagaimana seorang muslimin wal muslimat apabila menjalankan sholat 5 waktu tidak memanggil asma Allah dan Rasulnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di dalam sholat tentu kita akan menyebut asma Allah. Yang mana? Yang apa maksudnya asma Allah ini? Maksudnya nggak pakai ikumat, Hah? nggak pakai ikumat, nggak pakai ikumat dan nggak pakai ada, nggak diingatkan dan nggak pakai ikumat maksudnya. Oh, jadi kita di dalam sholat itu sebelum sholat kita adzan. Nah, kemudian kalau tidak ada kita qomat. Baik kita sholat dalam keadaan sendirian, itu setidak-tidaknya kita melakukan yang namanya qomat. Ya, yang namanya qomat. Kemudian antara adzan dan iqamah itu biasanya di masjid-masjid itu atau di Nagar itu ada puji-pujian. Puji-pujian itu tentu kadang-kadang menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Tentu supaya kita selalu ingin kepada Gusti Allah. Justru dulu itu gara-gara adanya puji-pujian itu kita hafal sifat 20, ya kan? Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Wujud tidak bakal gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi nggak apa. Mukhalafatul lil hawa. Sini.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
dimohon untuk tetap senantiasa menjaga kebersihan selama ibadah.